Elektabilitas mentok, Nasdem akan tinggalkan Anies dalam waktu dekat. Apakah itu benar? Saya sudah memprediksi dulu kalau elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan akan menurun pasca dia sudah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI. Dan kalau melihat anjloknya suara Anies Baswedan, kita seperti melihat sebuah produk yang gagal, yang tidak menarik minat pembeli di pasar. Mau diiklankan sebesar apapun, dengan biaya iklan semahal apapun, tapi kalau masyarakat nggak ada yang minat untuk beli produk itu, ya itu akan dianggap produk gagal. Sesimpel itu cara berpikirnya. Dalam politik, hal ini juga berlaku. Apapun yang dilakukan seorang pemimpin atau politisi secara berlebihan, ini bisa menimbulkan reaksi negatif. Maka terkait perilaku berlebihan yang menimbulkan rasa muak ini, bisa jadi anjloknya suara hasil survei Anies Baswedan seperti yang terakhir dilaporkan oleh survei Litbang Kompas yang dikenal sangat kredibel itu. Semua itu disebabkan oleh faktor berlebihan dan menimbulkan rasa muak ini. Ya, Anies akankah ditinggalkan Nasdem? Memprediksi bahwa Anies akan ditinggalkan Surya Paloh seiring dengan semakin menurunnya elektabilitas pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017 yang diwarnai dengan politisasi ayat dan mayat ini. Ya, sejak tak lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta, seperti pernah diprediksi juga oleh tukang seruput kopi itu, popularitas Anies akan semakin menurun karena memang dia tidak lagi punya panggung yang bisa menunjukkan hasil kerjanya. Jika ada hasil survei yang waktu itu tampak menjanjikan sehingga agak menyilaukan dan meredupkan logika berpikir Surya Paloh, ya bisa jadi hanyalah kamuflase karena hasil survei dari lembaga survei kredibel pun seingat saya itu nggak pernah menunjukkan hasil yang konsisten bahwa Anies berada di atas Ganjar dan Prabowo Subianto. Jadi tampaknya prediksi bahwa Anies berpotensi akan ditinggalkan oleh Nasdem ya cukup beralasan. Secara matematis, ongkos politik yang dikeluarkan Surya Paloh sebagai bos Nasdem ya juga sudah cukup tinggi. Tapi hasilnya elektabilitas Anies kok masih mentok-mentok aja. Gimana nggak mentok, lawang ibarat bisnis, bisa dibilang Anies seperti produk gagal kok ya. Lihat aja selama 5 tahun memimpin Jakarta, orang itu cuma lebih banyak menjadi bahan meme, lawakan, dan sindiran dari banyak pihak yang waras logika berpikir dan akal sehatnya. Beda loh sama para fans fanatik Anies yang entah dibutakan oleh setan mana, sehingga mereka selalu melihat kesempurnaan dalam diri sang tokoh pujaan. Tapi kan posisinya masih di 3 besar. Wah, posisi 3 tapi kalau elektabilitasnya beda jauh, apa yang bisa dibanggakan dong?